Minggu dari ke-19. game ke-18. Oh iya, iya. Dari Besok. week 18, kita bahas week 18 dan menuju ke week 19 sebelum tahun baru. Selamat tahun baru untuk para fans Obrol. Anjing, fans, cok. Gila, sakit telingaku. Goblok jijik anjing. Kita akan bahas gimana week 18, MU menang, aneh. Beruntung sih, Sel. Soalnya kan Tapi kan mengira tidak MU menang? aku mengira enggak. Ya enggak lah. Soalnya jujur minggu ini saya tidak terlalu lihat karena memang lagi sibuk ya. Sibuk banget. Dan juga jamnya enggak masuk akal. Iya, Jam gamenya. tayangnya enggak masuk akal. Karena gini ya, kita kan hafal ya, game IPL itu kan selalu lengga hari weekend. Iya. Diangkat, Mas. Ya, kayak Bukan mukanya didorong. Anggit juga. Ya lanjut. Ya, sorry ya namanya tersebut. Dengar lagi ya udah. Kita kan tahunya kalau game IPL itu kan setiap hari Sabtu, Minggu, Senin ya. Iya. Kita hafalnya seperti itu. Tapi mulai dari week ke 15 sampai Udah sekarang enggak masuk akal. gamenya gila. Udah enggak masuk akal. Udah itu seminggu 3 kali. Udah di Minggu main ya. Rebo main, Jumat main. Udah gila loh. Aku lupa di minggu ke-15 atau 16 itu di mana kita kaget loh kok udah main lagi. Iya loh. Loh kok udah main lagi gitu. Kita loh bukan pemain ya, itu udah kaget apalagi pemain. Gila pemain ya. Makanya cederanya enggak masuk akal banyaknya. Barusan sebelum kita take kan cek dulu ya ada pemain yang cedera dari tim-tim apa aja. Betul. Lihat newsnya Dandel tadi Betul. ya. Lumayan banyak ya. Dari Lumayan setiap semua tim IPL ya. Sorry. Sorry ya. Iklan. Tim IPL hampir setiap tim apa saja cedera. Hampir ya? setiap tim itu ada cedera di atas 5. Wih gila ya. Paling minim 4 lah. Jadi terbukti memang presiden Banyak. FIFA ini Harus dikoreksi lagi lah. bener ya kata Pak Perez. Ada beberapa presiden klub untuk mengatur kembali Jadwal ya. Iyalah. Karena gila banget loh. Sekarang itu gini, Sal. IPL tok loh itu. Kita lihat yang paling banyak klub untuk yang cedera pemainnya. Newcastle. Nah ini kita baru cross check kenapa. Ini nggak tahu setelah lawan MU apa pas lawan MU sudah cedera sebanyak ini tapi gila ya. Ada 9 loh, 9 pemain loh. Jadi bayangkan ya di tim itu nggak punya pelapis. Berarti di lapangan cuman yang main 3 orang. Iya, Sel. 2 orang cuy. Gila. Cuman kiper sama back mungkin. Gak masuk akal. Banyak kali loh. Newcastle itu ada 9. Udah mulai dari Itu dari cedera yang parah sampai cedera yang paling mungkin ringan kayak hamstring lah kayak gitu. Tapi ya tetap terhitung cedera karena nggak mungkin dia main di kompetisi lah. starting 11 kan. Gak mungkin juga bisa Pasti masuk dibuat squad. super sub kan pastinya. Iya. Gila 9 orang ya Newcastle. Makanya 2, 3, performa dia langsung turun ya. Oh 8, sorry. Yang 9 itu Wolves. Wah gila. Makanya kenapa dia poinnya cuma 2 Wolves. Tapi dari awal musim memang lagi hancur dah. Iya. Feelingku akan degradasi sih pasti. Pasti. 18 game kalau dia bisa menang baru bisa nyelamatin poin. Tapi kalau Menang 18 berturut-turut. game ini berturut-turut loh ya dan tanda kutip ya. Iya. Karena Wolf gak pernah menang sama sekali. Hanya seri 2 kali. Seri aja dia. Seri aja. Gak bisa Semua menang. sisanya kalah. Iya lah poin 2 cuy. Kapan lagi kalau di IPL? Ya kita kembali lagi ya MU. Gimana menurut MU? MU itu ya kita bahas mulai dari hal taktikalnya aja di match sebelumnya yang lawan Newcastle lawan di Aston Villa itu Kalah ya? kalah itu Wah, tipis ya? dengan ganjaran yang sangat berat karena apa? Mainu cedera, Bruno hamstring. Mainu Tapi itu setelah lawan Aston kan cedera. iya. Oh maksudmu ganjaran setelah lawan Aston ya? Iya, ganjaran Untuk lawan pas setelah lawan Aston. Newcastle ya? Untuk lawan Oke, Newcastle. oke. Nah, Kemarin ini. dengan adanya Kobe Mainu cedera dan juga Bruno Fernandes ini kan pengganti lini ya. Tapi kok Bima itu Pengganti kan nggak orkestratornya kan Bruno ini kan sudah Bruno sih. starting orkestrator kan. Hitungannya bukan apa ya? Dia tuh gameplay yang untuk lempar bola regista. Oke. Untuk registanya. Nah, penggantinya Bruno di substitution adalah Kobe Mainu. Oke. Untuk sebagai regista passing bolanya toh. Nah, penggantinya pun lagi cedera. Siapa yang mau diganti? Siapa yang mau dimainin? Tapi menurutku Kobe Manu cedera nggak ngaruh gak sih? Maksudku dia Ngaruh lah, lagi baku juga sih. Kalau aku ya jujur ngomong ngaruh karena apa? Akhirnya gameplaynya harus berganti. Langsung berubah ya. Formasinya kan harus berubah. Dan kita lihatnya di match lawan Newcastle-nya. Betul, banyak sekali Maguire cedera, Matty Selic cedera. Itu beberapa back utama ya. Dan itu back starting semua. Karena ya mereka yang bisa menahan-nahan pas ngelawan
si Chelsea menang, lawan Liverpool menang. Betul. Tim-tim besar lah ya. Nah, Kecuali ketemu City. dan akhirnya kan kita lihat di match lawan Newcastle itu kan MU udah mulai berganti formasi toh. Yang mulai dari 3-4-3, 3-4-2-1 lah kita bilangnya. Berganti ke 4-2-3-1 yang di mana double pivot akhirnya bermain lagi. Gak main dia. Afcon. Aduh, masih Afcon. Afcon. Makanya tak terduga ya MU Iya, menang kemarin Afcon. ya. Nah itu, karena nggak ada penggantinya. Akhirnya apa? Dorgunya ditaruh di kanan, Sel. Winger kanan loh, Dorgu. Siapa Biasanya yang sangka? tempatnya Amat ya. Siapa sangka? Biasanya Bimo ya. Iya, Bimo. Di situ ya. Bimo. Kalau nggak gitu tempatnya Amat lah. Amat biasa di situ. Bayangkan Dorgu yang ngegolin. Padahal di setiap game aku minta dia Selalu juara. kita di pemain bapuk, pemain nggak bisa apa-apa lah. Dia ngegolin langsung masuk jadi player of the match week ya. Iya, POTW, player of the week. Anjir, kayak kenapa ya kita bilang Dorgu ini sekaget itu ngegolin karena dari awal musim kita hina. Ya karena dia gini, dia tuh kayaknya emang nggak bisa main wingback, Gak bisa. Defend lo susah. defense juga susah. Kok ditaruh di winger gacor? Apakah orang ini memang winger aslinya? Kayaknya murni winger harusnya. Kayaknya murni winger Tapi- sih. Sel. Speednya lo kenceng lo, Sel. Iya, bisa diadu lah ya. Harusnya kan dia kalau udah speednya gitu, udah taruh winger aja. Mungkin Amomrim juga baru kelihatan ya, baru dipakai kemarin juga. Oh dapat winger nih, gitu kan. Dapat winger Tapi kanan nih. Tidak bisa dinilai karena belum ketemu dengan back-back yang kaliber di tim Saliba, besar lah ya. belum ketemu Saliba, Cucurella. Cucurella. Itu pemain cuma modal nekat itu, Sel. Dia itu sadar nggak sih hasilnya kalau badannya itu kecil? Tapi kalau maju overlap, kalau itu. nge-sliding kayak PP Nah cuy. itu masalahnya dia tuh sadar nggak sih badannya kecil? Kalau nggak nge-sliding orang itu nggak ngefek sama sekali. Nggak segahar PP, nggak segahar Ramos ya kan? Betul lah. Saliba, Nggak cuman segahar di Jordi gini Alba. tok. Nggak segahar juga kayak Maldini lah yang lain-lain. Nuno Mendes. Betul lah. Nuno kan kekar-kekar ya kan. Dia itu kan sudah, ya sorry ya kurus ya. Udah kurus, Tapi lari kenceng sih. pendek, iya. Untuk ngejar boleh lah ya. Ya untuk kejar bola lumayan lah, Sel. Tapi kan permasalahannya kan Cucurella ini dikatakan left back kelas dunia enggak lah. Kata siapa ya aku lupa coach. Siapa yang ngomong ya? Cucurella ini bagus. Iya, tapi belum standarnya itu bukan left back kelas dunia. Terbukti Chelsea beberapa game ini kalah juga ya. Ketemu. Ya kan nggak harus semuanya diarahkan ke Cucurella toh. Iya sih, posisinya Kan penting kegolan loh. pun bukan dari posisi dia juga semua. Iya betul. Memang lagi backnya semuanya lagi si kacau Caloba aja. dan lain-lain agak kacau Iya, ya. betul. Karena sering dapat kartu juga ya mereka ini. Colwill cedera toh, Colwill Iya, iya. cedera. Colwill cedera. Cucurella cedera, terus apa pemain-pemain Nah itu loh, muda-muda. kembali lagi cedera semua loh. Gila. Banyak cedera. Ada apa ini dengan Nah, terus kita balik lagi ke matchnya United, Sel. Di United ini kan akhirnya merubah formasi yang dari kebiasaan 3-4-3 ke 4-2-3-1 yang dimana Casemiro sama Ugarte bermain bersama. Jadi akhirnya bermain double pivot. Ya, di collab di tengah ya, double Betul, pivotnya ya. ditaruh di Karena tengah. hilangnya seorang Bruno ya. Hilangnya akhirnya seorang pakai Bruno dua dan ya. juga Kobe Mainoo akhirnya dimainkan double pivot. Yang dimana dua-duanya adalah tipe pemain jangkar. Tarik-tarik ya. Jadi pemain jangkar ini adalah pemain yang dia tidak membantu untuk menyerang. Fokus di defense semua. Nah, ketika main di fokus di defense, akhirnya wingbacknya bisa leluasa untuk narik overlapnya. Jadi ikurnya Karena mereka sudah setia di situ terus ya bisa. hitungannya dia mainnya jadi false winger kan. Wingernya ke tengah, fullbacknya langsung naik ke atas. Tuh. Nah, naik, ya. enaknya main dua double pivot yang pemain jangkar tuh kayak gitu. Tapi permasalahannya adalah dua pemain jangkar ini satunya kelas dunia, satunya kelas kaleng-kaleng. Apalah ini pemain Ugarte anjing. Jual aja Makanya ini kenapa pemain. dibuat branded seperti itu? Kita tahu ya, Newcastle ini kuatnya bukan di lini kanan kiri wingernya, tapi memang Betul. Boldemade-nya di tengah itu. Betul dan Jadi kalau di kanan kiri suportifnya tidak bisa nyala, apalagi Boldemade-nya lagi dimatiin, udah. Nah, akhirnya kan pasti. permainan aliran bolanya Newcastle itu di babak pertama itu hilang di bagian tengahnya ini, udah nggak bisa apa-apa. Oh, di marking habis itu. Udah hilang, nggak bisa. Nah, akhirnya ketika bola ini sudah dipastikan United yang menang di babak pertama, ketika menit 20-an itu, 24 atau 24-an atau 26 itu lupa aku. 20-an Nah, misalnya. itu ketika si Dorgu udah Iya, cetak 24. ya kan ketika Dorgu udah cetak gol, itu udah fokus bertahan semuanya. Langsung Udah ya, kelihatan kok tarik ya? transisinya. Transisinya udah main bertahan semua.
Kelihatannya ketika Casemiro main bagus loh. Kenapa ditarik? Bagus. Diganti Fletcher loh. Sudah mau main aman langsung ya. Iya, udah langsung main aman loh. Ya karena Amorim sadar bahwa ini bukan taktik taktik nyaman pamungkasnya dia. Yang biasa dia pakai, yang gimana ya, dalam artian lagi terdesak bisa dipakai lagi nggak bisa. Nggak bisa. Ini bener-bener wis udah gol, udah cukup. Cukup wis, udah main bertahan. Selebihnya main bertahan. Pan itu bener-bener parkir tank itu soal di situ. Itu udah kalau bisa di semen memang. Iya, di semen itu. Karena memang itu dimatiin tengahnya. Dan worth it sekali ketika si Voltemade ini nggak bisa apa-apa. Untungnya Dikurung tidak banget. ada tidak ada wings yang sekaliber seperti Semenyo dan Doku lah ya. yang bisa ngobrak-ngabrik, ngacak-ngacak karena gitu. kanan kirinya sudah pasti mati. Ya, udah pasti mati, udah nggak Wong bisa back apa. kanan kiri dia pasti maju dan nggak bisa defend ya. Iya kan? Yang tengah tuh yang difokuskan ke Amorim. Iya, dan akhirnya kan di babak kedua Doku ditaruh di kiri toh. Iya, Dorgo ya. Sebelumnya ditaruh di kanan, di kiri, dia akhirnya untuk menjadi posisi aslinya lagi di left back untuk naik turun lagi ya. Iya. Akhirnya kan kelihatan bahwa untuk formasi serangannya minta di Dorgu terus. Iya sih. Untuk ngacak-ngacak formasi Apalagi passing. Dorgo anjay. Dorgu loh. Berapa banyak ya untuk di season ini yang kita hina ternyata gacor. Ada Dorgo, ada seorang Yes. terus ada lagi seorang Gyökeres. Banyak kali banyak ya. yang ternyata ngegolin. Baru paling terakhir kemarin ini agak 007 ya. Florian Sebenarnya Wirtz. sudah 0 tengahnya, asisnya sekian lah. Satu golnya. Udah cetak gol kan? Akhirnya 1 ya. Dia kan syukuran cetak gol. Player 100 juta baru ngegolin cuy. Tapi kalau dibilang ya, Florian Wirtz itu pemain kelas dunia loh. Jujur loh. Seharusnya ya. Emang dia timnya ya. Sebelum kita lanjut ke situ, yang pasti MU bersyukur bisa dapat poin penuh dan lumayan untuk di minggu ke-18 bisa naik lagi ke zona atas. Eropa lah. Zona Eropa lah. Zona bisa masuk ke liga-liga Eropa lagi lah ya. Bersyukur lah. Yang penting bisa naik lagi. Tapi permasalahannya ini Bruno kapan sembuh? Karena enggak lah, sebentar lagi ketemunya nggak terlalu berat juga Wolf. Oh gila loh. Kan cedera nggak masalah. MU aja kayak gitu mainnya. Udah menang itu beruntung kalau aku ngomong. Masuk akal. Seri menang wajib lah. Seri kebangetan lah. Menang wajib seri kebangetan. 9 pemain loh Wolf cedera. Dan itu pun ya udah pasti bukan player inti yang bisa main ini. Iya betul kan. Dan akhirnya kan United juga dia di babak kedua kan mengganti kebanyakan semua pemain intinya. Malaysia yang biasanya kita lihat dia hanya legenda itu pemain hanya legenda. Ada di lapangan. Nah, Malaysia kan habis dipinjamin ke PSV tuh. Iya. Dia balik lagi, dia main kan para fans United itu kan juga senang lagi kan. Ketika Tyrell Malaysia main. Legend-legend yang dibantah berantah dulu main ya kan. Dia main Tyrell Malaysia terus habis itu ada Fletcher main. Kalian nggak mungkin tahu nama itu. Nggak mungkin tahu. Cuma lihat MU intinya ada Bruno dan kegolin lah. Nah, udah ada pemain-pemain itu terus Casemiro diganti. Ya. Terus ada lagi pemain depannya Zirkzee main. Karena sekarang Zirkzee main ya? Main lah. Di babak kedua aku belum nonton cuy. Babak pertama aku yang nonton. Ya maaf ya, kita membahas bola tapi tidak melihat full karena memang keadaan ya. Waktu. Tapi aku nonton di babak pertama sampai babak kedua tapi ya kasih. Masuk toh? Babak kedua masuk. Oh capek aku nonton match itu. Malam kali sampai pagi loh, gila loh. Ya kan? Fredrickson, siapa itu? Fredrickson. Jack Fletcher, siapa yang sangka Jack Fletcher aja? Sialak cai, siapa iki sing digogo iki kalau sing kenal aja. Ya kan? Loh, ada Tyler Fletcher dan Jack Fletcher ini dua adik kakak. Midfielder yang nggak pernah kita tahu anjir. Kalau Fletcher itu tahu aku Fredrickson tahu. Sering main kok. Sering main itu. Ya, semoga masih bisa menang ya. Apa? Ya ketemu besok Wolf. Kita bahas lah untuk prediksi. Kita bahas lah. Untuk lanjut, setelah MU menelan kemenangan dengan baik, kita akan melihat seorang City ya. Aku City gampang sih. Musim ini sudah pasti dia bisa mengejar Arsenal. Udah kelihatan pemainnya sedikit cedera. Sedikit dan cedera cuma itu aja. Sudah mengembalikan performa dia. Iya betul. Bisa menggunakan pemain-pemainnya dengan baik. Dengan optimal. Pemain Indo itu harus. Tijani. Pemain Indo. Ngegolin 2 kali ya. Bukan pemain Indo ya. Keturunan ada Indo. Ya, adiknya orang Indo. Keturunan. Adiknya orang Indo.
ngegulin sudah 2 game ini kan. Berarti kan sudah membuktikan bahwa pemain ini sudah mulai klop ya. Nah, tapi permasalahannya gini, Sel. Kita harus bedakan si Tijani sama IMF lainnya, attacking midfield lainnya. Ya, dengan Florian Wirtz kita harus bisa bedakan dulu. Gameplaynya sangat-sangat berbeda. jauh lah. Dengan Kevin De Bruyne beda. Kalau David. Kevin De Bruyne itu ya udah kayak Florian Wirtz. Iya. Itu Gameplaynya. kayak ya Asis. sudah matangnya lah ya. Iya, Florian Wirtz ini masih mentah lah. mentah banget. Dia tuh kasihan loh. Jujur ya, Florian Wirtz itu kalau kita nonton di matchnya Liverpool itu ya, dia tuh yang selalu Ngoyo ya. ngoyo banget. Ngotot banget untuk ke bawah. Naik turun. Ada bola di mana dia ikut. Padahal dia bisa CL ya. Passing. Waduh. Iya. Waduh. Bukan ACL, engkel. Engkel tok ya. Bukan ACL. Terbukti Ma- PL bisa membaur lah ya. Bagus lah ya. Nah, Florian Wirtz ini kan tarikan kanan kiri semua tuh. Iya. Dia tuh yang bantu untuk narik, bantu untuk passing bola, kreatif playmaker-nya lah, Sel. Iya. Nah, kalau Tijani ini kan gameplaynya mirip Bellingham. Ya, Tijani lebih Mirip banget. persis. Second striker kan. Hmm. Nah, kalau udah disamain kayak gini, harusnya kita tahu bahwa emang gameplaynya Pep ini nggak butuh banyak kreatif playmaker. Pada akhirnya nggak terlalu butuh ya. Nah, beda sama gameplaynya si Slot. Slot ini emang butuh pemain yang ada kreatif playmaker-nya di tengah supaya ngatur tempo, ngatur gameplay. Lah permasalahannya yang kayak gitu itu sering kali gagal di Liga Inggris. Karena ketika kreatif playmaker-mu di marking, Hilang. udah hilang gameplay. Ya kayak Bruno. Kalau Iya. sudah di marking hilang udah. Makanya zamannya Ten Hag udah nggak bisa apa-apa tuh. Karena Bruno-nya di marking. Yang dia berharap dari dia toh. Iya, karena Bruno-nya udah dikunci gitu loh. Sekarang kan enak, sudah ada Bemo, udah ada banyak harapan lain Cunya. Iya, Jadi bisa beberapa lini itu nyala ya kan. betul. Nah, kalau gini udah kelihatan ya. Kalau misalnya nanti Florian Wirtz ini di match setelah ini akan dikunci, Udah mati dah. Nutup lagi. udah nggak deh. bisa apa-apa. Ini mumpung lagi diremehkan aja ya. Iya. Wih. Dan juga sedikit orang yang sadar bahwa Florian Wirtz itu sebagus itu loh ini pemain. Emang mentalnya itu mau dibuat down dulu Sal. Iya sih. Sama media-media yang lainnya karena Tapi ini pemain untungnya- bagus cuy, serius. beruntungnya dia ini bukan mental yang jelek. Karena memang terbukti dia itu mentalitasnya secara untuk atlet ya siap ya. Siap Atlet loh. Siap. Loh, dia tuh loh dihina Dari berapa awal kali musim loh. Dari awal musim kan dihina terus kan dia. Dan ada omongan agen 007 ya terjadi ya karena kayak gini-gini kan. Iya toh. Udah 19 game baru dia bisa ngegolin di mau 19 game dan ini baru ngegolin di match ke-18. Bayangkan dan 18 itu nggak dikit. Gak dikit cuy. Nggak dikit. Dan itu bukan terhitung dari liga-liga dan game yang terjadi di luar dari IPL. Betul. Ada masih FA Cup, UCL. Terus udah keluar. Terus UCL udah berapa kali tidak ngegulin juga. Di UCL berarti sudah terhitung 5 game. Nah. Berarti sudah Tapi kan- lebih dari 20 sekian. Iya. Tidak ngegolin. Tapi permasalahannya kan gini. Gol atau tidak gol itu kan bukan sebagai permasalahan yang krusial Tapi- untuk seorang attacking midfield tuh. Attacking midfield itu Nggak hal yang bisa, Dan pemain itu gini ya, fans itu berharap itu dari ke gol. iya, Karena betul. mereka berharap dari angka yang besar itu ada efek yang terjadi. Nah. Karena kenapa, Dan? Efek itu terjadi kalau sebagai fans awam itu melihat itu intinya harus ada gol. Tidak peduli Nah. kan ada dia bisa membawa alur tempo baik gini. Tapi kalau kalah ya kalah aja. Loh, iya Iya betul. kan? Itu kan Itu pandangan susahnya fans. itu, Makanya kenapa yang dari awal aku cerita adalah kenapa aku membagi Florian Wirtz ini dan juga Tijani Reinders. Karena Tijani ini adalah seorang second striker yang emang dibeli Plot, untuk mencetak gol. Lah Florian Wirtz ini bukan dibeli untuk mencetak gol, Enggak. tapi untuk memberikan asis kontribusi bola. Nah, ini yang seringkali disalahpahami sama semua orang banyak. Disalahartikan. Iya. Karena di klubnya dia yang lama, dia kan tidak karena sudah nyala, dia bisa ada kelihatan gol. Tapi kalian lihat dengan asisnya, gak masuk akal Masalah dia. kalah asisnya. Gila Loh, dia. dia bahkan di timnas Jerman pun, seorang Florian Wirtz itu Mengganti bagusnya Kroos masuk lagi. akal. Tapi ya beda lah. Iya beda. Beda lah. Kroos kan dari tengah iya. loh, dari tengah passing ke atas. Iya, itu mahal itu. Beda. Itu mahal itu ya. Florian Wirtz ini kan emang butuh sedikit tarikan kayak kalau misalnya bola mau ke kiri itu harus melalui beberapa step dulu kan. Iya. Harus tarik sini. Kalau Kroos kan emang langsung Wah. aja. Dia tuh intinya ya kalau Kroos itu sesuatu yang instan. Kalau Iya. Wirtz ini menggunakan dengan Berbagai keindahan. step. Iya, berbagai step dulu. Nah, Makanya ini yang harus ini dua hal kita yang berbeda. dua hal yang berbeda dan juga yang harus kita pahami gitu loh, Sel.
kontribusi. Nah, yang harus kita pahami adalah seberapa banyak kontribusi yang bisa diberikan sama Wirtz ini, sama Florian Wirtz ini. Dan itu menurutku banyak banget, tapi emang finishernya bapuk semua. Siapa? Gakpo. Salah. Gakpo. Terus yang ketiga, Isak. Itu kan udahlah, kita udah capek bilang ya, kita sama Isak ini. Di video-video sebelumnya juga kita udah bilang. Mentalnya jelek. Bagusan Wirtz. Iya. Bagus, lebih bagus. Saya setuju dia mentalnya lebih bagus daripada beberapa player ini ya. Apalagi ya sorry ya untuk fans Salah ya. Mungkin memang Salah capek ya, akhir ini sudah lebih tidak dipercaya ya. Tapi ya harusnya belajar dengan mentalitas anak muda ya. Dia bisa kembali lagi, bisa nyala lagi ya kan. Iya. Dan apa ya misalnya? Kalau gue udah bilangin tentang mentalitas, seorang Florian Wirtz ini udah atas lah itu. Dengan umurnya masih semuda. Dengan umurnya masih segitu, dia mentalnya emang, aku nggak peduli omongan orang, aku akan tetap bermain dengan gameplayku yang memberi bola ke orang lain. Dia kan hitungannya yang memanjakan lini depannya. Benar. Tapi lini depannya ngambek kan, aduh buat apa lah anjing. Ini sama halnya kalau kita ngelihat di klub sebelah ya, seorang Yamal. Kamu kalau lihat akhir-akhir ini dia mulai Ngambekan. bisa oke. Oh iya. Karena kembalinya sudah diatur, kehidupannya diatur akhirnya. Oh. Tapi bukan tambah hancur, tapi tambah bisa berkembang. Berharapnya bisa berjalan terus. Karena aku berharap ya Yamal salah satu talenta muda yang bagus untuk kedepannya di dunia bola ya. Karena kalau ya itu loh, kerajinan dan apa ya kalau kita bilang konsisten ya, itu harus diatur memang, apalagi sebagai atlet ya, jangan sembarangan ya. Karena megang uang itu bisa merusak atlet ya. Betul. Sewajarnya Florian Wirtz itu kalian kalau lihat di beberapa ini, aku selingin ya fun fact-nya. Aku pernah baca berita Florian Wirtz ini kan berarti atlet besar ya, bintang ya. Jadi gajinya fantastis banget ya. Bisa lebih besar daripada pengusaha-pengusaha muda mungkin ya. Uang dia itu hampir semuanya itu diberikan ke orang tuanya. Dia cuma dikasih uang sang. Dia minta jajan dari orang tuanya. Berarti kan terbukti dia ini, kalau yang aku lihat ya, yang aku dengar ya, entah yang sekarang ya, tapi kalau saat itu saat dia yang ada berita mau masuk ke Liverpool, itu masih dengan konsisten dia itu tidak mau memegang sendiri karena biar kehidupan dia lebih tertata, lebih terkontrol. Makanya menurutku dari hal sekecil itu aja dia sudah sadar dan memang mau fokus banget di bolanya. Iya. Nah itu yang dicari kan kayak gitu. Nah, hal kecil tapi bisa berpengaruh dengan gameplay nanti. Dan akhirnya di masa mendatang dia bisa berkembang, nggak akan terdistract lah dengan berita dan lain-lain. Iya betul. Karena tidak banyak atlet sekarang yang bisa konsisten seperti dulu seperti seorang Ronaldo dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau masalah distraksi tentang karena dia berita dan lain-lain itu sudah terjadi dari zaman lama banget, mau 80 90. Cuman mereka tidak sekencang sekarang ya. Betul. Dulu masih media cetak. Jadi tidak segampang itu dapat berita hoax ya. Betul. Karena hoax itu bisa menghancurkan karir memang untuk pemain. Aku sebelum tag ini selingan lagi ya. Ada satu, mungkin kalau kamu pernah ikuti Serie A, Inter Milan dan AC Milan. Si Inter ini kan ya sangat rivalitas banget dengan AC ya. Betul. Apalagi kalian tahu kalau ngikuti, aku kembali lagi bahas tentang Serie A. Mereka berdua ini lagi satu poin tipis. Jadi lagi benar-benar persaingannya ketat banget. Pemain AC Milan Pulisic itu kena berita hoax dari medianya Inter Milan yang secara kita tidak tahu. Orang awam nggak akan tahu kalau ternyata itu media internalnya punya Inter Milan. Itu memberikan berita hoax seorang Pulisic dekat dengan aktris perempuan. Anjir, segila itu bisa merusak nama. Nah, dan itu bisa berpengaruh ke pemain pastinya. Iya, ke mental pemain. Nah, makanya itu dari hal kecil itu kalau dia tidak kuat mentalnya bisa hancur. Dari hal sekecil aku kasih contoh dari kayak gitu. Karena cara-cara seperti itu akan terjadi. Itu dibilang sah tidak sah, ya terbukti masih ada dan dipakai kan. Dari zaman lama banget lah itu, bukan baru-baru aja kan. Ya itu karena memang media, gimana lagi. Dulu seorang Vigo pindah aja. Beritanya nggak masuk akal. Makanya itu kita sesenang itu dengan pemain muda kalau sudah konsisten dan mentalitas. Betul ya. Karena penting, hal penting tapi penting. Penting banget loh. Karena mentalitas itu kunci utama untuk sebagai bukan kunci utama, fondasi utama kamu menjadi seorang bintang.
tentang pemain bola. Karena kalau kamu udah nggak punya mentalitas yang bagus dan kamu nggak bisa menjaga itu, wah hancur. Makanya Banyak lah. Ronaldo botak itu mentalitasnya jelek ya. Sel- Langsung hilang kan. selain jelek itu dia kena badai cedera terus sih. Nah, Maksudnya orang itu ya emang orang kayak berhasil sih. itu kan satu kesatuan yang berpengaruh Iya. semua. Kayak Adriano, Banyak kok anak apa Anthony. Ansu Fati aja Nah, hilang karena kayak gitu. mentalitasnya kan nggak ada. Nah, makanya akhirnya berpengaruh di game. Meskipun kamu punya talenta, tapi kalau tidak konsisten, Ya buat kata? apa? Iya betul lah. Dikira Messi itu talenta bagus tidak konsisten, ya pasti ada konsistennya lah. Ya iyalah. Ya meskipun lebih konsisten Ronaldo pasti. Iya sih. Tapi kan Messi emang bakatnya nggak masuk akal. Iya. Ah itu ya kalau kalian mau bebas ya seperti Messi orangnya aneh-aneh. Nah, permasalahannya kan Messi memang mentalitasnya bermain bola itu karena dia hal yang dia sukai itu. Iya. Bukan Aduh, karena kok ada lagi? tuntutan. Iya itu loh. Cuman dia ada willingnya, ada keinginan. Jangan kayak yang sekarang sudah dapat panggung langsung dulu hilang bolanya. Intinya Siapa itu? kesenangannya. Vini. Udah nggak usah dibahas. Kita udah cukup lama ini kita bahas di match selanjutnya. Iya, itu terlalu Kita banyak prediksi. selingan ya. Harusnya itu di video lain ya. Iya. Kita prediksi untuk di match selanjutnya. Arsenal kalah. Arsenal lawan Aston ya. Ini jangan masukin di video selanjutnya aja. Kita bahas week 18 dulu. Udah sih. Beda video. Udah ya? Gak pengen dibikin jadi Di satu. 18 janganlah biar Ya, nggak wis. kepanjangan. Masuk Ya story. udah lah. Week 18 gitu aja sih yang keluh kesah kita karena kita nggak mau terlalu banyak bahas yang tidak kita lihat. Nanti dikira Sok tahu.